Fal ainun nuraniyatu lahal qudratu ala qiraati lughatil uyun. Jadi mata cahaya mempunyai kemampuan untuk membaca bahasa-bahasa mata. Wal ghausu fi a'maqiha, dan menyelami kedalaman mata. Wat tamyizu fi alwanil adasah li ma'rifatil hujub, dan mempunyai kemampuan untuk membaca dan membedakan warna-warni lensa untuk mengetahui tirai. Jadi kalau matanya sudah bukan menjadi mata kepala, tapi mata hati, lalu mata hati ini menjadi mata cahaya, maka dia mempunyai kemampuan untuk membaca bahasa-bahasa mata, menyelami bahasa-bahasa mata, dan membedakan warna-warni tirai itu. Kenapa? Kenapa? Oh, cek. Tak sehat kan? Warna-warni lensa. Lanjut kita. Wal qa'idatul kubra hiyal haditsun nabawiyyus syarif an Abi Razin apa nih? Sebentar kita baca. Al-Aqili. Kaidah besarnya adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Razin Al-Aqili berkata, Qultu ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla an yakhluqas samawati wal ard? Di mana Rabbku sebelum menciptakan langit dan bumi? Rabb kami, di mana Allah sebelum menciptakan langit dan bumi? Qala fi ama'in, di ama. Ma fawqahu hawa wa ma tahtahu hawa. Di atasnya tidak ada hawa dan di bawahnya tidak ada hawa. Ini ama, ain, mim, alif, hamzah. Fassaral firasatu fi kalimati ama, ahli firasat menafsirkan kata ama, ain, mim, alif, hamzah, fahiyar ramzus sirriyuh, dia adalah kode sir li fakki hujubil lughatil uyuni binurillahi, untuk memecah kode-kode bahasa mata dengan cahaya Allah, yaitu fahuwal ama'u, yaitu al-ama, ain, mim, alif, hamzah. Awalus sirri mawjudun fi harfil aini. Awal sir itu ada di huruf ain. Ain kan begini tuh, begini lalu begini. Begini kan? Begini ain. Wa'adduha as-sab'un atau wa'addaha as-sab'in, dan jumlahnya 70. Ai bi'adadil hujub bainal haqqi wal khalqi, yaitu sejumlah hijab antara hak dan khalq. Tsummal mimul muhammadiyah, setelah ain itu ada mim, itu adalah al-mimul muhammadiyah allati hiya mim Muhammad. Mimnya Nabi Muhammad. Mimnya huruf. Kok mau anu nih? Allati hiya ibaratun an dairatin fanaiyah. Mim itu berarti dia lingkaran, karena mim kan begini. Ini kan melingkar. Ini lingkaran fana ini. Lingkaran fana itu mutaghayyirah min ismin ila ismin. Dia berubah dari satu nama ke nama yang lain. Artinya kalau berubah dari satu nama ke nama yang lain, berarti dia nama Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, itu dipakai kalau karkari itu dia berkalung tasbih. Makanya tasbih ini kan 99. Artinya berpindah dari satu nama ke satu nama yang lain. Agar tidak berpindah dari satu nama ke satu nama yang lain, maka harus masuk ke inti, ke dalam mem itu. Itu di sana ada pohon itu, ada pohon sanad. Li'annal isma unwan wujudil fardi, karena nama adalah alamat wujudnya fard, keesaan. Thumma latafatur sarayanil alif al fardani bisifatil hamzatil mutaharrikah. Kemudian ada kehalusan aliran alif fardani. Jadi habis ain, mim, alif, ini alif fardani. Alif fardani itu alif mutlak. Dia tidak bisa difahami dengan logika, dengan hati, dengan ruh. Dia harus dengan sir.
memahaminya. Itu yang selalu disebut dengan titik itu. Bisifatil hamzah al-mutaharrikah. Tapi dikasih hamzah. Kalau alifnya ini kan dia tidak berharkat. Karena dia tidak terbaca. Karena titik, ketika saya bilang titik, itu sebenarnya bukan titik. Tapi itu adalah keberadaan mutlak yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan sir. Jadi walaupun saya titik gitu, pakai bolpen, ada warna hitam, itu sebenarnya ketika menulis, kalau orang fokus kepada titik dan fokus pada warna hitamnya, berarti dia gagal paham. Karena yang ketika saya nulis titik itu sebenarnya yang dimaksud adalah titik yang tidak berwarna. Itu tuh. Makanya ini diakhiri dengan hamzah yang berharkat agar bisa dibaca. Artinya harus ditakyid gitu. Oh, ini sudah ilmunya terlalu berteori ini. Lidzalika kana Maulana Rasulullah alaihi Abdullah sallallahu alaihi wasallam wal insanul kamil. Oleh karena itu Nabi Muhammad adalah insan kamil hakikatan, secara hakikat. Ketika saya bilang bahwa Nabi Muhammad insan kamil secara hakikat, berarti itu ditinjau dari segi ilmu para wali, bukan ditinjau dari sisi ilmu Nabi. Karena kalau sisi ilmu Nabi, para wali itu sebenarnya gak bisa sampai begitu. Kalau ngomong terbakar, artinya terbakar itu sebenarnya jadi omon-omon. Tapi kalau dibilang bahwa Nabi Muhammad adalah insan kamil secara hakikat, tapi ini masih ditinjau dari ilmunya para wali, bisa. Karena memang yang ngomong para wali, begitu. Jadi untuk berbicara bahwa Nabi Muhammad secara hakikat adalah insan kamil, ditinjau dari sudut pandang para nabi, harus jadi nabi dulu, dan itu sudah ditutup. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya semua pembicaraan saya ini, walaupun ngomongnya qalan nabiyyu, Nabi Muhammad bersabda, itu sebenarnya bukan dari sisi pandangan Nabi Muhammad, tapi dari sisi pandangan manusia biasa, begitu. Wa awwalu man fahimal fahmal qasdiyal kulliyya fil bahthi an haqiqatismi. Dan Nabi Muhammad itu adalah manusia pertama yang memahami tujuan totalitas di dalam pembahasan tentang hakikat namanya. Falamma maktamalah addu awwal huruf ismihi alladhi huwal mim. Setelah sempurna menghitung awal huruf namanya yang berupa mim, ay arba'ina sanatan, yaitu 40 tahun. Artinya setelah 40 tahun Nabi Muhammad itu menjadi nabi, diangkat menjadi rasul umur 40 tahun. Ikhtala biwari Hira'ah. Maka Nabi Muhammad itu berkhalwat di Gua Hira wa ghasa bi kulliyatihi fihi, dan menyelami Gua Hira itu secara totalitas, alladzi huwa mimun hissiyun, yang merupakan mim hissi, mim konkret. Faghayyara lahul haqqul mim alifan. Maka Sang Maha Hak merubah mim menjadi alif, alifan dzatiyan, fakana Muhammadan fil ardi, maka beliau adalah Muhammad di bumi, wa Ahmadan fis sama'i, dan Ahmad di langit. Ini sebenarnya teorinya ini. Ini teori itu untuk meraba-raba. Kalau teori, sekali lagi, di Karker itu tidak mempelajari teori, tapi praktek. Tapi di bulan Ramadan ini kita beri teori saja, biar dingin. Nah,